Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Puja-puji bagi Allah pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya serta ya Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu sirah, memetik dari kitab Tabirul Khatir fi Manaqibi Syekh Abdul Qadir dan dari kitab Uqudul Laili fi Manaqibil Jaili. Semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu sirah, senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu melimpahkan keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun di antara manaqib Syekh Abdul Qadir Jalani sebagai berikut. Manqobah ke-24. Masyarakat yang menderita penyakit taun kolera sembuh dengan rumput dan air madrasah. Para ulama meriwayatkan pernah terjadi pada zaman Syekh Abdul Qadir telah berjangkit wabah penyakit taun atau kolera sehingga ratusan ribu orang meninggal dunia. Berduyun-duyun masyarakat datang meminta pertolongan pada Syekh. Beliau mengumumkan kepada masyarakat, barang siapa yang memakan rerumputan yang tumbuh di sekitar madrasahku, Allah akan menyembuhkan penyakit yang diderita masyarakat. Karena terlalu banyak yang sakit dan rumputan sebagai obat penangkal tidak cukup, malah sudah habis. Lalu Syekh mengumumkan lagi, barang siapa yang meminum air madrasahku akan disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar pengumuman itu, para penderita penyakit mereka beramai-ramai minum air yang ada di sekitar madrasah Syekh. Seketika itu juga mereka menjadi sembuh kembali, sehat walafiat. Penyakit taun yang mengganas segera lenyap. Manqobah ke-27, Syekh Abdul Qadir membeli 40 ekor kuda untuk cadangan obat orang sakit. Diriwayatkan ada seorang yang bertempat tinggal di suatu tempat agak jauh dari kota Baghdad. Terpetik berita yang sampai kepadanya tentang kemasyhuran Syekh Abdul Qadir. Ia bermaksud akan berziarah berkunjung ke rumah Syekh karena terdorong rasa mahabbah. Tiba di kota Baghdad, ia tercengang keheran-heranan melihat bangunan istal kuda kepunyaan Syekh sangat megah dan bagus. Papan lantai istalnya dibuat dari emas dan perak, pelananya dibuat dari sutra dewangga yang indah warnanya. Kudanya ada 40 ekor, semuanya bagus dan mulus, sehingga kebagusannya tidak ada tolok bandingannya. Terlintas dalam hatinya prasangka yang kurang baik. Bisikan hatinya berbicara, konon dikatakan orang ia seorang wali, tetapi mengapa kenyataannya jauh berbeda sekali. Ia seorang penggemar pencinta dunia, di mana ada seorang wali yang cenderung mencintai dunia. Sikap perilaku semacam begini tidak pantas diberikan gelar waliullah atau kekasih Allah.
Semula ia ingin bertemu dengan Syekh, sekitar itu juga dibatalkan niatnya tadi. Lalu ia bertamu kepada seseorang di kota itu. Selang beberapa hari kemudian ia jatuh sakit dan penyakitnya sangat parah. Tidak ada seorang dokter pun di kota itu yang mampu mengobati penyakitnya. Kebetulan ada seorang ulama ahli hikmah yang memberi petunjuk, katanya, menurut diagnosa penyakitnya itu sangat canggih, sulit untuk bisa sembuh, kecuali kalau diobati dengan terapi hati kuda sebanyak 40 hati kuda, baru bisa sembuh. Dengan persyaratan kudanya harus mempunyai sifat dan bentuk khas tertentu. Di antara mereka ada yang memperhatikan dan menyarankan segera menghubungi Syekh, karena beliaulah yang mempunyai beberapa ekor kuda dan mempunyai sifat bentuk khas yang diperlukan itu. Mintalah kepada beliau pertolongan dan bantuannya. Beliau seorang dermawan dan suka memberi pertolongan. Di waktu mereka menghadap Syekh dengan sukarela, beliau mengabulkan permintaan mereka. Setiap harinya disembelih seekor kuda untuk diambil hatinya, sehingga kuda yang 40 ekor itu habis semuanya. Dengan pengobatan 40 hati kuda, sembuhlah orang itu dari penyakitnya. Ia sembuh sehat seperti sedia kala. Dengan rasa syukur yang tidak hentinya diiringi rasa malu, ia datang menghadap Syekh untuk memohon ampunannya. Syekh berkata, untuk diketahui olehmu bahwa sejumlah ekor kuda yang kubeli itu sebenarnya cadangan dan bagian untukmu, karena aku tahu bahwa kamu akan mendapat musibah, penyakit parah yang tidak ada obatnya kecuali harus dengan 40 kerap hati kuda. Aku tahu maksudmu semula kamu datang berziarah kepadaku semata-mata didorong rasa cinta kepadaku. Namun waktu itu kamu berprasangka buruk dan kau tidak tahu hal sebenarnya sehingga kamu bertamu kepada orang lain. Setelah mendengar penjelasan itu, ia merasa banyak bersalah dan segera ia bertobat. Lalu Syekh meluruskan dan memantapkan keyakinannya. Allahumma ansur alaihi rahmata wa ridwana wa abidana bi asri fi kulli waqti wa makan. Ila hadrati sultanil awliya wa qudwatil asfiya qutbi rabbani wal ghausi somadani asyidi syahadul qadir jalani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyikal mustafa wa bi asma'i walikal abdul qadir mujadaba tahhir qulubana min kulli wasfin yubaiduna amu syahadatik wa mahabbatika wa amitna ala sunnati wal jamaah wa syarih biha sudurana wa yassir biha umurana wa barik biha humumana wa kshif biha humumana wa kfir biha dunubana waqdi biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa baligh biha amalana wa taqabbal biha taubatana واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وجعلنا بها من المتبعين لشريعة نبيك المتصفين بمحبته المهتدين بهديه وسيرته وتوفنا بها على سنته ولا تحرمنا فضل الشفاعة وانصرنا بسنته وأتباعه الغر المهجلين وأشيائه السابقين وأصحابه اليمين يا أرحم الراحمين واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.